Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Aulia Putri, NIM 186300057 dari kelas Pengolahan dan Pencemaran Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah Pengolahan dan Pencemaran Lingkungan tentang proses pembuatan kompos berbahan dasar kotoran sapi dengan menggunakan aktivator EM4. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu kompos. Kompos adalah pupuk campuran yang terdiri dari bahan-bahan organik seperti daun, jerami yang membusuk, atau sisa-sisa tanaman yang dicampur dengan kotoran hewan. Nah, pupuk kompos itu berbeda dengan pupuk kandang, yang mana pupuk kandang sendiri itu menggunakan kotoran hewan, hanya menggunakan kotoran hewan sebagai sumber pupuknya, sedangkan pada pupuk kompos dia menggunakan campuran dari kotoran hewan dengan bahan-bahan organik, salah satunya sisa tanaman. Yang mana sisa tanaman ini mengandung banyak mikroorganisme yang berperan sebagai dekomposer yang sangat efektif bagi bahan organik dalam tanah, sehingga ia mampu meningkatkan unsur hara dalam tanah semakin melimpah. Adapun sumber kotoran hewan yang dapat digunakan sebagai bahan baku kompos, ada banyak, ada dari kotoran sapi, kerbau, kambing, ayam, babi, dan juga kuda. Nah, pada pembuatan kompos ini saya menggunakan kotoran sapi sebagai bahan baku utamanya. Hal ini dikarenakan sapi memiliki kandungan rasio C/N yang ideal yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Nah, di sini ada kandungan yang ada dalam sumber kotoran sapi, ada kadar air sebesar 80%, kemudian kadar bahan organik sebesar 16%, nitrogen 0,3%, fosfor 0,2%, kalium 0,15%, kalsium 0,2%, dan rasio karbon terhadap nitrogennya sebesar 20 sampai dengan 25. Perlu kita ketahui bahwasanya proses pengomposan yang baik itu akan menghasilkan rasio C/N yang ideal sebesar 20 sampai dengan 30. Oleh karena itu, kotoran sapi di sini saya gunakan karena kotoran sapi itu cukup ideal untuk digunakan sebagai bahan baku kompos dilihat dari rasio C/N-nya. Tujuan dari pembuatan kompos. Nah, tujuan dari pembuatan kompos itu sangat beraneka ragam, sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, beberapa di antaranya, kompos itu mampu memberikan kesuburan bagi tanah. Hal ini dikarenakan kompos yang merupakan campuran dari bahan organik dan juga kotoran hewan, memiliki banyak sekali kandungan unsur hara di dalamnya. Banyak kandungan-kandungan mikroorganisme juga yang mampu memberikan kesuburan bagi tanah. Ya, tak hanya itu, ia juga mampu memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih subur. Ketika tanahnya sudah subur, maka mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan hasil tanamannya pun juga akan lebih sehat. Tak hanya itu, kompos juga mampu membantu penghijauan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan. Nah, kecepatan proses pengomposan dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, rasio C/N bahan. Nah, semakin rendah nilai C/N bahan, maka waktu yang diperlukan pun akan semakin singkat. Sebaliknya, apabila rasio C/N-nya semakin tinggi, maka waktu yang diperlukan untuk pengomposan semakin lama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya rasio C/N yang ideal untuk pembuatan kompos yang baik yakni berkisar pada angka 20 sampai dengan 30. Kemudian yang kedua yakni kelembapan. Nah, umumnya mikroorganisme itu dapat bekerja dengan kelembapan sekitar 40 sampai dengan 60%. Nah, kelembapan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari angka tersebut dapat menyebabkan mikroorganisme tidak berkembang atau bahkan mati. Kemudian yang ketiga, ukuran bahan yang digunakan. Semakin kecil ukuran bahan yang digunakan, maka proses pengomposan pun akan semakin cepat. Hal ini terjadi karena ukuran yang lebih kecil itu artinya semakin luas permukaan bahan yang bersentuhan dengan mikroba pengurai dan semakin cepat pula proses pengomposan terjadi. Kemudian yang keempat, jumlah mikroorganisme. Nah, mengapa di sini saya menggunakan aktivator EM4? Karena EM4 itu banyak sekali mengandung mikroorganisme, yang mana semakin banyak jumlah mikroorganisme yang ditambahkan ke dalam proses pengomposan, maka semakin cepat pula proses pengomposan itu dapat terjadi. Kemudian yang terakhir yakni suhu. Suhu yang optimal untuk proses pengomposan itu berkisar antara 30 sampai dengan 50%.
Nah, bagaimana jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Apabila suhu terlalu tinggi, itu akan mengakibatkan kematian mikroorganisme. Nah, sebaliknya, apabila suhu terlalu rendah, maka mikroorganisme pun tidak dapat bekerja secara maksimal. Berikut ini alat-alat yang saya gunakan saat proses pembuatan kompos. Yang pertama ada sekop, kemudian ember, karung ya sebagai alas bagi pupuk komposnya nanti dan juga sebagai penutupnya. Kemudian ada botol semprot dan juga sarung tangan. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan, di sini saya menggunakan 4 bahan, yang mana bahan baku utamanya yakni kotoran sapi sebagai bahan dasar dari pupuk kompos. Kemudian ada jerami sebagai bahan organiknya, ada juga EM4 sebagai aktivatornya untuk mempercepat proses pengomposan, dan juga air sebagai pelarut untuk melarutkan aktivator EM4. Perlu diketahui juga bahwa kandungan EM4 ini sangat banyak sekali mengandung mikroorganisme. Ya, ada E. coli, Lactobacillus sp, Salmonella, bakteri pelarut fosfat, bakteri fotosintetik, dan juga Actinomycetes. Yang mana bakteri-bakteri ini itu sangat bagus untuk membantu proses pengomposan. Nah, tak hanya itu, semakin banyak jumlah mikroorganisme atau bakteri yang terkandung dalam aktivator EM4, maka akan mempercepat proses pengomposan itu sendiri. Kemudian proses pembuatan kompos. Nah, di sini saya menggunakan metode anaerob. Perlu diketahui bahwasanya proses pembuatan kompos itu ada 2 cara. Yang pertama, proses aerob, yakni dengan udara, dan yang kedua proses anaerob tanpa udara. Nah, perbedaannya apa? Nah, pada proses aerob, proses pengomposan dapat dilakukan di tempat terbuka. Namun, harus dengan adanya sirkulasi udara yang baik. Nah, kelemahannya, proses pengomposannya relatif lama, yakni membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan proses pembuatan kompos dengan metode anaerob tanpa udara, yang mana proses pembuatan kompos ini dapat dilakukan di tempat tertutup dan memerlukan aktivator berupa mikroorganisme atau starter untuk mempercepat proses pengomposannya. Nah, di sini saya menggunakan aktivatornya berupa EM4 untuk mempercepat proses pengomposannya. Nah, sebenarnya perbedaan dari keduanya hanya terletak pada proses pembuatannya, yakni dilakukan di tempat terbuka dan tertutup, serta adanya mikroorganisme yang ditambahkan pada proses anaerob. Nah, baik proses aerob maupun proses anaerob kurang lebih sama, menghasilkan kompos dengan kuantitas yang sama. Nah, proses pembuatannya sendiri, pertama-tama pupuk kandang dari kotoran sapi itu dikeringkan terlebih dahulu, kemudian diletakkan di atas karung. Nah, setelah itu dilakukan pencampuran dengan jerami. Nah, dipastikan jerami itu tercampur secara merata ke seluruh permukaan pupuk kandang ya, dari kotoran sapi itu sendiri. Kemudian kita siapkan larutan campuran antara air dan juga EM4. Di sini saya menggunakan 1 tutup botol untuk campuran EM4 dengan air, kemudian disemprotkan ke campuran jerami dan juga kotoran sapi itu. Dipastikan semua permukaan dari kotoran sapi dan jerami itu dibasahi oleh campuran EM4 dan air. Kemudian dites kelembapannya ya, kisaran 40-60% dengan cara kita gumpalkan campuran jerami dan juga kotoran sapi itu. Ketika kita gumpalkan ternyata padat dan menggumpal, maka itu sudah cukup baik, kelembapannya sudah berkisar 40-60%. Kemudian ditutup menggunakan karung dan dijauhkan dari sinar matahari, diletakkan di tempat tertutup. Untuk video proses pembuatannya sendiri dapat disimak di video berikut ini.
Berikut ini hasil kompos yang sudah didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, hasilnya ada yang sebelum digiling dan juga setelah digiling. Sebelum digiling, hasilnya masih berupa ukuran-ukuran partikel yang besar, sehingga akan mempersulit proses pengomposan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses penggilingan, sehingga diperoleh hasil kompos yang halus dan siap digunakan untuk campuran pada tanaman. Saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pembuatan kompos dengan bahan dasar kotoran sapi menggunakan aktivator EM4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.